Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami akan melakukan presentasi mengenai rancangan lembar kerja peserta didik yang telah kami buat sebelumnya. Tetapi sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan diri beserta dengan teman-teman kelompok saya. Saya sendiri Muhammad Ali Asmar. Saya Nurul Hikmah S. Saya Fajriyanti Halik. Saya Nur Fadila. Saya Temri Alung. Saya Fatimah Zahra Suyuti. Kami dari kelompok 1, mata kuliah Praktikum Fisika Sekolah Menengah. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada teman saya. Baik, untuk yang kedua yaitu mengenai optik itu sendiri. Yang pertama ada kompetensi intinya dapat dilihat kurikulum 2013 mestinya, yaitu ada KI 1, KI 2, KI 3 dan KI 4-nya. Lalu untuk kompetensi dasar di sini yaitu dari 4.11, yaitu membuat karya yang menerapkan prinsip pemantulan dan atau pembiasan pada cermin dan lensa, di mana pada 4.11 ini kita disuruh untuk membuat karya lalu menganalisisnya bagaimana karya itu dapat bekerja untuk memberikan penerapan pada prinsip pemantulan atau pembiasan pada cermin dan lensa. Lalu ada tujuan praktikum, yaitu yang pertama, siswa dapat merancang percobaan yang menerapkan prinsip pemantulan dan pembiasan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui hubungan antar fokus lensa, jarak bayangan, dan jarak benda. Nah, lalu untuk yang selanjutnya akan saya sampaikan mengenai informasi kegiatan. Nah, dapat dibaca pada LKPD-nya. Di informasi kegiatan kita menjelaskan mengenai apa itu optik, yaitu cabang fisika yang menggambarkan perilaku dan sifat cahaya yang interaksi dengan materi. Lalu di situ juga kita menjelaskan apa itu lensa dan jenis-jenis lensa, seperti apa bagian-bagian lensa. Juga dijelaskan apa itu cermin, fungsi-fungsinya dan bagaimana hukum pemantulan itu sendiri. Lalu kita juga memberikan gambaran mengenai bayangan lensa cembung dan lensa cekung. Nah, di sini kita menggunakan lensa dengan sinar-sinar istimewanya, baik itu cekung maupun cembung. Itulah yang kami angkat untuk informasi pengantar pada LKPD 4.11. Selanjutnya, di bagian rumusan masalah, terdapat 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membuktikan hukum tentang pembiasan cahaya. Yang kedua, bagaimana menentukan jarak fokus lensa cembung dengan meletakkan benda di jauh tak hingga. Yang ketiga, bagaimana menentukan jarak fokus lensa cembung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Dan yang keempat, bagaimana menentukan jarak fokus lensa cekung melalui pengukuran jarak benda dan jarak bayangan. Selanjutnya adalah rumusan hipotesis. Yang pertama, semakin besar jarak benda ke lensa, maka semakin kecil jarak lensa ke bayangannya pada lensa cembung. Kemudian yang kedua, semakin besar jarak benda ke lensa, maka semakin kecil jarak lensa ke bayangannya pada lensa cekung. Selanjutnya adalah identifikasi variabel. Terdapat 3 variabel pada percobaan atau praktikum ini. Yang pertama, variabel manipulasi, yaitu jarak benda ke lensa. Kemudian variabel kontrolnya, jarak lensa ke layar. Dan variabel responnya adalah jarak bayangan dan titik fokus. Baik, untuk definisi operasional variabel, yang pertama jarak benda. Jarak benda adalah jarak antara benda dengan lensa yang diukur menggunakan meteran atau mistar dengan satuan cm. Yang kedua, jarak bayangan adalah jarak antara lensa dengan bayangan yang terbentuk oleh lensa tersebut, diukur dengan menggunakan meteran atau mistar dengan satuan cm. Yang ketiga, jarak lensa ke layar adalah jarak antara lensa cembung atau cekung dengan layar penampil bayangan, diukur dengan menggunakan meteran atau mistar dengan satuan cm. Yang keempat, titik fokus adalah titik di mana cahaya yang dibiaskan oleh lensa tersebut terkumpul diperoleh dengan menggunakan persamaan. Selanjutnya, untuk alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan kali ini, yang pertama lampu, yang kedua meteran, yang ketiga lensa cembung, yang keempat layar atau kaca hitam, yang kelima tripod lensa, yang keenam penyambungan rel, yang ketujuh meja, yang kedelapan kabel, yang kesembilan stop kontak, yang kesepuluh listrik, yang ke-11 alat tulis, dan yang ke-12 buku. Adapun untuk prosedur kerja, untuk lensa cembung, kita meletakkan layar, lensa cembung, dan lampu secara berurutan.
kemudian mengatur jarak benda tanpa menggunakan bantuan layar ya. Kemudian mengamati bayangan yang dihasilkan dan mengukur jarak bayangan yang dihasilkan, mencatat hasil pengamatan dan mengukur titik fokus pada masing-masing kegiatan. Untuk lensa cembung dan lensa cekung atau gabungan, yang pertama kita mempersiapkan semua alat yang dibutuhkan, kemudian menyusun rangkaian alat dan bahan sesuai instruksi, kemudian menghidupkan lampu, kemudian menentukan jarak antara benda ke lensa cembung, kemudian kita menggeser lensa cekung atau L2 dan layar untuk mendapatkan bayangan pada layar. Nah, kemudian mengukur jarak lensa L1 ke L2. Setelah itu kita mengukur jarak lensa L2 ke layar. Kemudian langkah yang terakhir adalah mencatat hasil pengamatan. Baik, mungkin itu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Fajriyanti Halik. Kami mendapatkan hasil untuk lensa cembung, dan yang kedua adalah lensa cembung dan cekung, itu merupakan gabungan. Yang pertama ada lensa cembung, di mana pada percobaan yang kami lakukan untuk posisi lampu itu ada pada angka 0 dan layar itu ada pada angka 100 cm. Nah, kami memperoleh data seperti gambar di samping. Ada jarak lampu ke lensa, kemudian jarak lensa ke layar bayangan. Nah, kemudian yang kedua, untuk hasil pengamatan lensa cembung dan cekung, yaitu gabungan, seperti gambar di samping, kami melakukan sampai 4 kali percobaan, dan hasilnya bisa dilihat di gambar di samping. Untuk analisis yang kita dapatkan di hasil pengamatan tadi, nah kita tadi melakukan 4 kali percobaan, berarti ada 4 hasil yang akan kita dapatkan. Rumus yang kita pakai di sini 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen, di mana F ini adalah jarak fokus, S itu jarak bendanya, kemudian S aksen itu adalah bayangannya, sehingga kita tinggal menginput data yang kita peroleh. Nah, sehingga pada percobaan pertama kita mendapatkan jarak fokus 9,78 cm, kemudian yang kedua 10,30 cm, yang ketiga 10,40 cm, dan yang terakhir 10,8 cm. Itu adalah analisis data. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa lihat di gambar di samping. Pembahasan percobaan kali ini yaitu menentukan fokus lensa pada lensa cekung dan cembung. Pada percobaan ini dilakukan dengan perlakuan mengenai jarak benda terhadap lensa. Dengan perlakuan tersebut, maka akan didapatkan hasil bayangan yang berbeda pada tiap perlakuan. Pada percobaan menggunakan lensa cembung, saat benda diletakkan antara F dengan head lensa, hasil bayangan yang terbentuk ialah nyata terbalik diperkecil. Saat benda diletakkan pada jarak antara T, hasil bayangan yang terbentuk menjadi nyata terbalik diperbesar. Begitupun saat benda diletakkan pada jarak 2 kali F. Namun, pada saat posisi benda diletakkan lebih jauh dari 2 kali F, diperoleh hasil bayangan maya terbalik diperbesar. Pada percobaan menggunakan lensa cekung, diperoleh hasil bahwa makin jauh jarak antara lensa cembung dan layar, jarak fokus lensa akan semakin kecil. Hal ini sebanding dengan semakin jauhnya jarak antara lensa cekung dan layar. Hasil bayangan yang diperoleh pada percobaan tersebut yaitu nyata terbalik dan diperbesar. Nilai jarak antara lensa cembung dan layar sejajar dengan nilai jarak lensa cekung terhadap layar. Namun, nilai tersebut berkebalikan dengan nilai fokus lensa cekung yang semakin kecil. Bahkan jika nilai jarak lensa dan layar semakin kecil dan diperkecil lagi, jarak fokus lensa dapat tak terhingga, sehingga hasil bayangan yang diperoleh pun tidak dapat diketahui dan menjadi maya. Pengujian hipotesis dan kesimpulan. Dari data dan juga analisis yang telah dilakukan,
Jika dihubungkan dengan teori, terdapat ketidaksesuaian pada beberapa hasil percobaan. Di antaranya adalah harga fokus yang dihasilkan pada percobaan lensa positif dengan memanipulasi jarak benda terhadap lensa yang seharusnya sama, ternyata melalui perhitungan yang diperoleh harga fokusnya yang berbeda-beda. Selain itu, harga fokus dari rata-rata perhitungan nilainya cukup jauh jika dibandingkan dengan ketetapan fokus yang sudah tertera pada lensa. Setelah kami lakukan perhitungan berulang kali, hasil yang didapat tetap sama. Kami menyimpulkan bahwa ketidaksesuaian hasil percobaan ini dimungkinkan karena dari percobaan lensa positif fokus hitung lebih besar dari fokus yang tertera pada lensa, sehingga dapat mempengaruhi hasil dari percobaan dengan menggunakan lensa negatif dan bantuan lensa positif untuk menangkap atau lebih tepatnya memfokuskan bayangan. Kesimpulan dari praktikum ini yaitu pertama, lensa adalah salah satu sistem optik berupa medium yang dibatasi oleh dua atau lebih permukaan bias yang memiliki sumbu utama bersama. Dan dua, secara garis besar lensa terbagi menjadi dua, lensa cembung atau positif dan lensa cekung atau negatif. Yang ketiga, hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan titik fokus adalah 1/f sama dengan 1/s ditambah 1/s aksen. Yang keempat, bayangan yang terbentuk dari lensa positif bersifat nyata, tegak, diperbesar, sedangkan pada lensa negatif adalah maya, terbalik, dan diperkecil. Yang kelima, pada lensa cembung, semakin jauh jarak benda, maka semakin dekat jarak bayangan dan fokus semakin besar. Yang keenam, pada lensa cekung, semakin jauh jarak benda, maka semakin dekat jarak bayangan dan titik fokus semakin rendah. Yang ketujuh, dalam praktikum lensa cembung ini, semakin dekat benda atau lilin, maka semakin besar bentuk bayangan yang dihasilkan pada layar penangkapan bayangan. Yang kedelapan, pun hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, dan jarak titik fokus lampu, yaitu semakin jauh jarak benda, maka jarak bayangan semakin dekat terhadap lensa. Itulah tadi presentasi yang dilakukan oleh kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.